Jadi baik, semua perhatikan di depan. Hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Jadi baik, untuk mempelajari tentang simbol-simbol Pancasila, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran. Memahami makna dari simbol Pancasila. Yang kedua, mengkombinasikan makna dari simbol Pancasila dalam sebuah lagu. Oke, hari ini kita akan belajar untuk mencapai dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama memahami makna dari simbol-simbol Pancasila, dan yang kedua yaitu mengkombinasikan makna dari simbol-simbol Pancasila ke dalam sebuah lagu. Jadi baik, semua perhatikan di depan, mulut dikunci agar bisa terima ilmu baru. Semua perhatikan di depan. Di depan sini ada gambar apa? Burung Garuda. Siapa yang pernah dengar tentang burung Garuda? Siapa yang pernah dengar tentang burung Garuda? Pasti semua Garuda ini dia melambangkan apa? Lambang Negara Republik Indonesia. Dalam Pancasila ada berapa sila? 5. Berapa? 5. Oh, ada 5 sila Pancasila. Ada yang bisa baca kasih kita? Sila Pancasila, Dila, silakan. Pancasila. 1. Ditulah yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Julia, silakan. Julia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan. Julia. Ada lagi? Oke, Datri. Ini kali laki-laki. Laki-laki harus apa? Bisa, Oke, silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan. Kita kasih tepuk salut untuk semua. Tepuk salut. Oke, silakan duduk. Apa saja yang akan kita pelajari tentang simbol-simbol dari Pancasila? Mari kita saksikan tentang materi simbol-simbol Pancasila. Jadi, lambang negara Indonesia itu adalah apa? Garuda. Lambang negara kesatuan Republik Indonesia yaitu burung Garuda. Jumlah bulu pada burung Garuda di bagian helai. Di bagian helai burung Garuda ini ada berapa helai? Berapa?
menekankan tentang kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita di negara Indonesia ini ada banyak agama, tetapi dia percaya kepada satu Tuhan. Bisa paham? Bisa. Oke. Jadi kita di Indonesia ini banyak agama, tapi kita punya toleransi agama. Kita berbeda-beda, tetapi kita satu. Banyak agama, tetapi kita satu Tuhan. Jadi sikap dan perilaku kita untuk mewujudkan sikap yang baik yang menggambarkan sila pertama Pancasila, yaitu ketika kita lihat kita punya sesama berdoa, kita punya teman-teman dari agama lain berdoa, kita juga duduk tenang-tenang, tidak mengganggu orang yang sementara beribadah atau berdoa. Itu yang dinamakan toleransi terhadap agama. Oke, kita lanjut pada sila yang kedua. Pada sila kedua ini terdapat gambar apa? Rantai emas. Oh, ada rantai emas. Siapa yang sudah tahu bunyi sila dari sila kedua Pancasila? Oke, Aldi. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua terdapat simbol rantai emas. Rantai emas ini dia menggambarkan bahwa kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia dan bersikap adil terhadap sesama. Jadi rantai emas itu dia menggambarkan ini apa? Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kita saling menghargai, menghormati satu sama lain. Dan ketika kita misalnya dalam satu kelas kita ada aturan, berarti satu salah ibu harus ini memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi kalau ada yang buat salah lagi, kita harus bersikap adil. Semua harus dapat sanksi yang sama. Jangan sampai kayak misalnya satu bikin salah ibu kasih hukuman terus satu lagi tidak, berarti itu tidak adil. Jadi kita buat apa itu harus adil. Kalau misalnya kamu jajan dan mau sama-sama, berarti ajak teman sama-sama. Jangan sampai kamu bilang, yo ini satu sudah bawa uang jadi kita jangan kasih. Jangan, harus adil. Mau teman atau siapa saja kita harus berlaku adil. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut pada lambang sila Pancasila yang ketiga, yaitu ada gambar apa sih? Pohon beringin. Oh, pohon beringin. Bunyi sila pada Pancasila yang ketiga itu apa? Doni, silakan. Apa? Kuat. Oke, siapa? Nah, silakan. Saud. Persatuan Indonesia. Keren. Jadi persatuan negara Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Derimbun berarti dia bersatu. Nilai yang ada dalam lambang pohon beringin yaitu melambangkan rasa cinta terhadap tanah air dan menjaga kerukunan antar suku, ras, budaya dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Jangan sampai kamu bilang, oh ini satu dia orang Rote, jadi kita jangan bakal dengan dia. Jangan, jangan sampai kamu dapat lihat orang yang berbicara dengan bahasa daerah dari mereka punya tempat. Kayak misalnya dia dari Sumba, dia ngomong pakai bahasa daerah di Sumba. Kamu bilang, aduh ini orang suka mana ini? Jadi tidak boleh. Dengar saja, anggap saja kita menghargai dia punya bahasa dan budaya, karena kita
merah, apa segala macam, kita tetap satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita jangan saling membeda-bedakan satu dengan yang lain. Bisa? Bisa? Berapa lihat orang yang keriting, apa kawan dengan dia? Jangan bilang, oh itu orang keriting, jadi saya tidak mau kawan dengan dia. Jangan, Oke, kita lanjut pada simbol sila Pancasila yang keempat. Ada apa di sini? Kepala banteng. Ini kelihatannya galak, galak, Nah, kepala banteng. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu sila Pancasila yang keempat? Afi, silakan. Empat. Oke, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semua perhatikan di depan. Ini lambang sila keempat terdapat kepala banteng. Dia melambangkan keberanian. Dia melambangkan, dia mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Maksud dari kepala banteng dan bunyi sila Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dia punya makna tersendiri, yaitu mengutamakan musyawarah untuk mendapatkan mufakat dan menghargai pendapat orang lain dan menjalankan demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi maksud dari sila keempat Pancasila begini. Misalnya kita dalam satu kelas ada rapat pembentukan struktur kelas. Berarti semua warga dari kelas 4 ini berhak untuk bisa menyampaikan pendapat, atau semua berhak untuk bisa memberikan usulan. Jadi semua warga bisa memiliki waktu atau kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Misalnya Tony bilang, oh saya punya mau Kevin yang jadi ketua kelas. Berarti dia angkat tangan dan usul. Tidak ada yang bisa protes, nanti sebentar, lalu kita sama-sama sepakat bersama untuk mencapai hasil. Jadi nanti dia punya hasil akhir itu yang menentukan siapa yang menjadi kelas dan seterusnya. Bisa paham? Oke, dan pada sila yang kelima terdapat gambar apa yang menjadi lambang
kenapa? Kenapa manusia keempat di para banteng itu? Banteng kan galak. Oh, kenapa? Terima kasih untuk pertanyaan dari Marcela tentang kepala banteng. Kenapa lambang sila keempat itu kepala banteng? Jadi kepala banteng itu dia berbicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng itu hewan sosial, suka berkumpul dan melambangkan cara kita mengambil keputusan yang sama dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dari musyawarah. Misalnya ada rapat begitu, tujuannya untuk mendapatkan hasil akhir, yaitu keputusan bersama. Bisa paham? Bisa. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Oh, silakan. Panjang kapas itu buat apa sih? Kok ada dua? Padi dan kapas itu buat apa? Kok ada dua di lambang ini sila Pancasila bagian yang kelima? Pertanyaannya begitu. Padi dan kapas adalah lambang sila kelima. Dia berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi itu adalah makanan pokok, pangan, dia bahan pangan. Sedangkan kapas itu dia sandang. Jadi padi itu melambangkan makanan pokok, sedangkan kapas itu sandang. Dia melambangkan kekayaan dan seterusnya. Artinya semua rakyat Indonesia harus makmur, bisa makan cukup dan punya pakaian yang layak, dan menciptakan kerjasama yang baik atau yang biasa kita bilang gotong royong atau kerja sama. Bisa paham? Bisa. Siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Dila. Kalau di sekolah kita bisa amalkan lambang yang mana itu? Oh, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Di sekolah kita bisa amalkan sila yang mana atau lambang yang mana? Bisa semua. Jawabannya bisa semua. Karena pada sila pertama kita berdoa tepat waktu, menghargai teman, yaitu sila yang kedua. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan yang keempat, berdiskusi di kelas. Contohnya diskusi, kita sama-sama kerjasama. Satu bilang, oh ini begini, oh ini begini. Jadi terakhir kita sama-sama sepakat, oh jadi jawabannya begini. Kita pakai yang mana? Kita memiliki keputusan bersama. Dan yang terakhir yaitu berbagi alat tulis. Misalnya satu lupa bawa pulpen, satu bilang kawan ini beta punya di sini jadi bisa pakai. Jadi begitu Oke. Jadi baik. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan bagus dari anak-anak. Kita kasih tepuk salut. Di depan sini Ibu ada siapkan LKPD atau yang biasa kita bilang lembaran kerja peserta didik. Jadi semua perhatikan di depan. Pada LKPD yang ada terdapat gambar lambang sila Pancasila, simbol Pancasila. Jadi nanti kalian perhatikan, oh di kotak pertama ini ada gambar apa, dia punya urutan sila, itu dia sila pertama
Jadi sisa kamu lihat baik-baik urutan dari sila Pancasila dan lambangnya, lalu tuliskan serta nanti presentasikan di depan. Satu siswa maju dan presentasikan di depan. Silakan yang lain nanti siap untuk ini menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Dan ibu langsung bagikan ini LKPD untuk kamu kerjakan ya. Bisa? Ini perhatikan. Ini silakan tulis. Satu orang tulis untuk kamu bisa presentasikan di depan. Pakai ballpoint bukan pensil. Silakan tulis pakai ballpoint. Semua kerja. Tadi kita sudah belajar tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi semua kerja, sampaikan pendapat untuk kamu bisa presentasikan di depan. Noni, bantu teman-teman kerja, jangan bermain di sini. Semua kerja sudah sampai bagian mana? Hebat. Oke, silakan lanjut. Sudah sampai bagian mana? Sudah selesai. Sudah ketiga, sisa 2. Oke. Semua sudah? Sudah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami di kelompok 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kebersamaan kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian hasil diskusi kami. Kalau ada yang mau bertanya, saya adalah negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Oke. Pertanyaan yang bagus dan jawaban yang diberikan juga tepat sekali. Lambang dari negara Kesatuan Republik Indonesia itu burung Garuda. Tepuk salut untuk kelompok 1. Pagi teman-teman. Supaya semua bisa dengar. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian hasil diskusi kami. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan. Simbol apa yang digunakan untuk sila kedua Pancasila? Jelaskan makna. Berdiri baru jawab. Simbol sila kedua adalah rantai emas yang saling berkaitan. Rantai ini melambangkan hubungan antara manusia yang saling membentukkan dan perlu bersatu, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan juga jawaban yang
sangat cepat. Oke, terima kasih untuk kelompok kedua yang sudah presentasi. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok kedua. Semua berdiri. Tepuk salut. Oke, silakan duduk dan kita akan sama-sama membuat kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari. Jadi hari ini pelajaran yang kita pelajari itu tentang simbol-simbol Pancasila. Itu kita mulai dari lambang negara Indonesia itu burung Garuda dan juga simbol-simbol dari Pancasila. Sebelum kita selesaikan pelajaran hari ini, Ibu mau tanya, ada tulisan apa di bagian pangkal ekor burung Garuda yang dicengkram oleh burung Garuda, kaki burung Garuda? Apa? Adakah yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Silakan semua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi makna dari kata yang ada di simbol yang ada di cengkraman pada pada ekor burung Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika. Dia punya arti tersendiri, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi dari pelajaran kita hari ini kita memahami tentang simbol-simbol Pancasila. Itu yang pertama, bintang. Artinya dia bunyi silanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bintang ini melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bilang yang kedua yaitu rantai, melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu pohon beringin yang melambangkan sila persatuan Indonesia. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi baik, dari pembelajaran kita hari ini kita integrasikan atau kita kombinasikan makna dari simbol-simbol Pancasila di dalam lagu. Jadi kita gabungkan makna dari simbol-simbol Pancasila ke dalam lagu Mana di Mana Anak Kambing Satu. Bisa? Bisa. Oke, silakan berdiri. Satu orang lima. Mana di mana ada kami. Simbol Pancasila. Mulai sudah. 1, 2, 3. Simbol Pancasila itu ada 5. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 kaidan kapas. Ayo kita ingat, Indonesia semangat, Indonesia semangat, karena itu perilaku Indonesia. Indonesia semangat, Indonesia semangat, karena itu perilaku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi baik, untuk mencari tahu sejauh mana pelajaran kita hari ini, Ibu mau kasih pertanyaan. Silakan semua punya kesempatan untuk menjawab. Pertanyaan pertama, apa lambang negara Republik Indonesia? Apa lambang negara kesatuan Republik Indonesia? Burung Garuda. Burung Garuda, atau yang biasa kita bilang Garuda Pancasila. Pertanyaan kedua, apa simbol dari
sila Pancasila yang kedua. Silakan. Rantai emas. Yang ketiga, apa bunyi dari sila Pancasila yang keempat? Silakan. Yakin. Yang angkat tangan siapa tadi? Pim. Kamu baca dulu, silakan yang lain. Berdiri Aldi. Oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, terima kasih. Tepuk salut. Oke, terima kasih. Jadi baik. Setelah ini kita masuk dalam kegiatan umpan balik dari siswa. Jadi dari pelajaran kita hari ini, Ibu mau sampaikan bahwa Ibu berterima kasih karena semua punya semangat yang tinggi, tingkat fokus untuk menerima materi juga baik. Jadi untuk hari ini Ibu kasih nilai 80% karena hampir semua sudah bisa mengerti materi tentang simbol-simbol Pancasila. Jadi kalau kamu semangat seperti ini, berarti nanti Ibu juga lebih semangat untuk mengajar kalian. Bisa? Bisa. Oke. Sampai di sini, apakah ada yang ingin disampaikan oleh siswa tentang kegiatan belajar kita hari ini? Ada Dila, silakan. Terima kasih Bu Guru karena kami tidak mengerti simbol-simbol Pancasila, tetapi hari ini kami mengerti simbol-simbol Pancasila. Oke, terima kasih Dila. Awalnya kamu tidak mengerti tentang simbol Pancasila, tetapi dalam pelajaran hari ini kamu bisa mengerti tentang simbol Pancasila. Ada lagi? Oke, silakan. Terima kasih Ibu karena hari ini kami bisa belajar dengan baik karena Ibu Guru belajar dengan penuh senyum, santai dengan kami juga senang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi mungkin ini akan jadi motivasi untuk Ibu lebih semangat dalam kegiatan mengajar di kelas. Ibu mengajar dengan penuh senyum, santai, jadi bikin anak-anak jadi lebih semangat. Terima kasih. Semoga ke depan kita punya kegiatan pembelajaran lebih bagus dari hari ini. Jadi baik, dengan demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita akan melanjutkan pada jadwal minggu depan. Kita akan belajar tentang makna dari Sumpah Pemuda. Kita belajar tentang Sumpah Pemuda dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jadi baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu mengajak kita semua, kita berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu. Kita menyanyi lagu apa? Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bangsa kita. Terima kasih. Sebelum kita keluar, satu orang memimpin kita dalam doa. Setelah itu baru kita keluar. Silakan. Jurus doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Namun sebelum itu kami mohon Engkau turun pimpin sertai kami di dalam perjalanan agar kami bisa tiba di rumah kami masing-masing.
kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Tuhan di surga. Haleluya. Oke, terima kasih untuk Marcella yang sudah pimpin kita dalam doa. Dengan demikian, pertanda bahwa pertemuan kita hari ini sudah selesai dan itu akan kembali dan kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu depan. Di media yang bawa pulang, jadi nanti materi berikut kita siapkan media pembelajaran baru. Oke.